Pemirsa Gajah Televisi, kita sambung lagi dalam diskusi kita dengan calon dari perseorangan yaitu Gus Udin, Batu Membangun bersama Konco Udin. Nah, insya Allah malam hari ini kita sudah bertemu dengan beliau dan punya gagasan-gagasan cerdas, segar, original dan sangat genuine bagaimana untuk Kota Batu ini. Kita tadi sempat membincangkan kenapa Gus Udin ini melalui jalur perseorangan. Kita lanjutkan diskusi kita. Gimana Gus, kok partai politik nggak dikotomikan? Maksudnya gimana? Jadi saya tetap berkomunikasi dengan partai politik. Ya. Nah, kemungkinannya bagaimana supaya dapat dicalonkan sebagai calon wali kota melalui partai politik. Ya. Nah, di situ saya lebih merasa ada kemudahan dengan jalur perseorangan. Oh gitu. Gitu. Karena jalur partai politik itu ada hierarkinya, mulai dari cabang, kemudian provinsi, kemudian di pusat. Nah, ini. Tapi ada juga embel-embel di belakangnya itu, Gus, yang namanya mahar itu. Gimana, itu gitu? Juga termasuk. Itu juga termasuk ya. Itu juga termasuk. Jadi dalam beberapa perbincangan itu memang seperti kalau di partai itu seperti ada loket itu. Iya, ada loket ya. Loket ada loket. Ya. Nah, ya. Dan itu saya pikir karena saya punya niat untuk membangun. Nah, sekaligus saya juga ingin melakukan dengan cara-cara yang benar gitu. Kalau caranya benar, loket berarti tadi nggak benar gitu enggak? Kalau loket itu berarti saya ada jual beli di situ, yang saya pikir itu tidak sesuai, belum akan dapat istilahnya mencederai langkah-langkah saya karena ada transaksi itu. Tapi kira-kira aksesnya jenengan kalau ke partai politik ada nggak kira-kira? Insya Allah ada. Saya kan dengan background aktivis sebelumnya gitu, saya ya punya jaringan dengan beberapa partai politik baik dari cabang, provinsi maupun di pusat gitu. Cuman berarti ada ya, kansnya berarti ada ya. Iya, insya Allah itu kita komunikasikan. Kalau kita bisa dari partai politik bisa bertemu ide tanpa harus transaksional, kenapa tidak? Kenapa tidak ya? Kan ada juga partai-partai yang tanda petik bersih gitu kan. Betul. Tapi juga masih pakai loket juga. Sementara ini yang kami berkomunikasi memang itu masih kita sambung terus. Kita sambung terus karena pada dasarnya kan partai politik juga ingin bereformasi juga kan. Dengan kemajuan-kemajuan yang sekarang ada, misalnya kalau kayak seperti Pak Ridwan Kamil di Bandung atau Bu Risma di Surabaya kan itu partai politik juga bisa bereformasi tanpa harus transaksional. Gitu. Ya, bisa mendukung dan memiliki nilai jual, Gus ya. Iya, dan memiliki nilai jual. Betul. Sementara kalau mohon maaf misalnya jika ada newcomer kemudian mendaftar partai politik, Anda bisa berikan apa kepada kami gitu kan? Iya, betul itu. Dan itu kita tanamkan kepada teman-teman partai politik yang ada di Batu. Kita coba begini, gimana kalau saya punya ide, punya gagasan membangun Batu, partai politik di Batu pasti juga punya gagasan disinergikan ya, visinya dari partai dengan jenengan juga harus digabungkan sambil kita menjauhkan transaksi itu. Oke, Gus. Nah, jadi kalau tadi jenengan sebut punya gagasan Batu Membangun gitu. Iya. Kok bukan membangun Batu, Gus? Ini kan dua hal yang berbeda, Gus ya. Kalau Batu Membangun itu kan Batu itu subjek. Batu subjek. Nah, kalau membangun Batu, Batu itu objek. Batunya Kota Batu jadi objek gitu ya. Objek. Jadi sepertinya kalau misalnya sebagai wali kota baru membangun Batu, saya mau bangun ini di sebelah sini ya. Jadi istilahnya Kota Batu itu hanya objek. Tapi kalau Batu Membangun kita bersama-sama. Bersama-sama sama masyarakat. Tidak boleh top down atau dari bottom up. Iya. Yang enak mana? Bottom up apa bottom up? Bottom up itu pasti pasti pendekatan yang saya punya visi dari atas, tapi kita bisa bertemu dengan bottom up karena kebutuhan masyarakat real untuk Batu yang terbaik itu tidak boleh satu sisi. Gitu. Kalau bersama-sama kita akan dapatkan Batu terbaik.